sehat dong, Kak. Puji Tuhan, sehat semuanya kan adik-adik yang di rumah dan di sini? Senang ya kita jumpa lagi ya Kak sama adik-adik semuanya. Iya, Kak, seneng banget. Adik-adik, pasti udah gak sabar ya mau mulai ibadah. Tapi sebelumnya adik-adik siapin dulu Alkitab dan buku MD sekolah minggunya ya, serta hati dan pikirannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar lebih semangat lagi, nih kakak ajak adik-adik untuk semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari buku MD sekolah minggu nomor 25 dan nomor 124 ayat 1 sampai 2. Yuk bangkit berdiri semuanya. Adik-adik, udah semangat kan? Udah mulai panas pastinya tadi. Kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Panas ya Kak ya? Iya, Kak. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa ya. Kita lipat tangan, kita berdoa, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku MD sekolah minggu nomor 19, Marlas Rohan. Masih kolam
Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amang ajak bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Kita sama-sama mengucapkan amin. Marilah kita, anak-anak kami yang terkasih, sama-sama mengucapkan titah Allah yang kelima sampai titah yang ke-10 dan artinya. Titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apa ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang mendengarkan titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Sama-sama mengucapkan amin. Adik-adik yang di rumah, Kak Santi, kita harus ingat nih, saat senang maupun sedih, kita harus tetap memuji nama Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini nih Kak. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 37 ayat 1-2. Las Rahapula memuji. Anak yang terkasih, mari Amang ajak bangkit berdiri, kita berdoa
pengampunan dosa. Sama-sama kita mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan epistel di minggu ini yaitu Yohanes 15 ayat 17. Tolong dibuka ya Alkitabnya ya anak-anak kami. Yohanes 15 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Sama-sama mengucapkan amin. Kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa ya adik-adik untuk dihafalkan. Sekarang kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 88 Bahasa Cinta. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amang ajak bangkit berdiri. Kita berdoa pengakuan iman kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau kembali bernyanyi adik-adik dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 129, Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Baik adik-adik di rumah, sebelum kita sapa Tuhan lewat firman-Nya, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang boleh memelihara kami semua dengan adik-adik yang ada di rumah yang sedang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga hikmat dan didikan-Mu dapat kami pahami, kami kuat untuk melakukannya, khususnya adik-adik di rumah. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik di rumah, kita baca dulu firman Tuhan untuk minggu ini 30 Januari 2022. Tertulis di kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 11. Baik, diperhatikan tadi saya bacakan persembahan yang benar. Hendaklah kasih itu janganlah pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik yang di rumah, dikatakan tadi firman Tuhan mengenai nasihat untuk hidup dalam kasih. Yang pertama, kita harus mengerti dulu arti daripada nasihat. Dan kedua, pengertian dari kasih. Kalau kita sudah baca tadi firman Tuhan, dikatakan di sana adalah apa yang difirmankan Tuhan? Pertama, kasih jangan pura-pura. Satu. Terus dikatakan lagi, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kemudian saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului memberi hormat. Yang keempat, hendaknya kerajinanmu dalam kasih jangan kendor. Atau biarlah itu menyala-nyala sesuai dengan roh yang ada pada kita. Baik, coba kenapa dikatakan hendaklah kasih itu tidak berpura-pura? Mungkin ada yang tahu di rumah. Kalau yang Anda tahu, mungkin bisa ditulis di dalam selembar kertas atau apapun. Nanti dikasih kepada ibu bapak di rumah. Kebenarannya seperti apa ya? Nah, hidup kasih jangan berpura-pura. Nah, banyak manusia memberi kasih kepada orang lain, mengasihi orang lain dalam kepura-puraan. Berpura-pura artinya penuh dengan munafik. Itu arti berpura-pura. Pura-pura dia, pura-pura baik. Padahal hati dan pikirannya jahat. Nah, itu tidak boleh. Kita harus hidup kasih dengan tulus. Itulah kasih Kristus. Tulus tanpa imbalan. Dan mengasihi tidak melihat siapa orangnya. Mau dia satu marga, kalau kita orang Batak. Mau dia orang India, orang Jawa, orang India, ataupun
yang tidak kita kenal, setiap manusia adalah pada dasarnya saudara dalam kasih. Kalau dikatakan abang adik yang ada di rumah, ya kan, adik-adik di rumah mungkin ada kakaknya, ada adiknya, ada abangnya. Ya, itu semuanya adalah saudara dalam kasih pertalian satu darah. Satu darah artinya satu bapak, satu ibu. Nah, kita juga mempunyai saudara di luar daripada satu bapak, satu ibu. Sekalipun tidak satu bapak, satu ibu, tetapi kita harus melakukan yang baik. Kenapa? Karena apabila kita melakukan yang baik, itulah dasar daripada kasih. Dan dikatakan di sana saling memberi hormat. Kalau dikatakan memberi hormat adalah apa? Harus patuh hormat kepada yang lebih tua. Ya, lebih tua bukan lebih besar. Ada orang ya umurnya lebih muda tapi lebih besar. Bahkan seperti tong, saking gemuknya. Nah, di sini dikatakan adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Di sana tidak ada, kalau dikatakan dari segi umur, ya harus lebih hormat kepada yang lebih besar. Harus lebih hormat kepada abang atau kakak. Tetapi kepada orang lain juga demikian. Yang bukan kakak kandung atau abang kandung. Kita harus saling memberi hormat. Nah, bagaimana supaya ini bisa bertahan? Bagaimana supaya ini tidak kendor kerajinanmu melakukan itu? Harus berdoa setiap hari, adik-adik semua. Berdoa, hidup di dalam roh. Nah, kalau Amang bicarakan bahas mengenai roh, mungkin, kemungkinan belum. Tapi secara gamblang, ya, orang hidup ciptaan Tuhan. Nah, yang pertama, ciptaan Tuhan yang memiliki roh. Coba sebutkan ciptaan Tuhan yang memiliki roh. Misalnya tanaman atau tumbuhan ada rohnya enggak? Coba nanti boleh tanya bapak atau ibu, ya, atau guru sekolah minggunya. Nah, terus yang kedua, air, batu, bulan, bintang, ada rohnya enggak? Itu ciptaan Tuhan. Terus binatang-binatang memiliki roh enggak? Dan yang terakhir yang diciptakan Tuhan apa? Yaitu manusia. Pada hari yang ke-6. Nah, manusia diciptakan dari mana? Manusia diciptakan dari tanah. Ya. Adam dan Hawa diciptakan dari tanah. Tolong nanti dibaca lagi kembali di rumah kitab Kejadian. Ya, dibaca lagi. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, ya, diambil dari tanah, lalu dihembuskanlah napas kehidupan. Begitu dihembuskan napas kehidupan, maka Adam dan Hawa memiliki roh. Nah, itulah yang disebut roh. Tetapi roh ini berbagai jenis. Roh yang diinginkan Tuhan adalah roh yang penurut, roh yang memiliki kasih, bukan roh-roh jahat. Kalau Amang mau tanya kepada kita, contoh siapa sajakah yang memiliki roh jahat? Kalau saya tanya begitu, coba dijawab dalam hati masing-masing. Siapa saja yang memiliki roh jahat? Apakah kita murid-murid Yesus
seperti adik-adik di rumah memiliki roh jahat? Ya, pasti. Misalnya, ketika kita tidak mau berbagi, ya, misalnya ada dalam satu keluarga kakak beradik, ya, kakak beradik. Bapaknya memberikan ke mereka adalah sepotong roti. Roti ini diserahkan kepada siapa? Kepada abangnya. Tetapi abangnya tidak mau berbagi. Abangnya tidak mau berbagi kepada adiknya. Bahkan sampai adiknya menangis. Nah, kalau demikian berarti si abang tersebut rohnya ada apa? Ada roh jahat, yaitu roh rakus, tidak mau berbagi. Nah, hal seperti ini Allah tidak mau. Harus berbagi, dikatakan melakukan yang baik. Dan juga jangan berpura-pura. Nah, supaya adik-adik lebih tahu ya. Dan masih panjang lagi kalau kita baca ini, dikatakan lagi bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang paling penting adalah kita harus selalu bertekun dalam doa, harus selalu apa? Rajin setiap mau makan, mau sekolah, mau belajar, harus hidup di dalam roh dengan penuh pengharapan dalam doa. Sama seperti minggu sekarang, kalau bahasa Batak dikatakan topik ya adik-adik di rumah, dijou lau makaholongi, atau dipanggil untuk saling mengasihi. Tuh poinnya, dipanggil untuk saling mengasihi, sama seperti Allah mengasihi kita lewat anaknya yang terkasih yaitu Yesus Kristus mati di Golgota untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah menyerahkan persembahan, kalau tadi kita sudah melakukan persembahan, mengumpulkan, bahkan dimasukkan ke dalam kantong celengan. Itu persembahan. Ya. Tetapi persembahan yang paling baik di hadapan Allah adalah yaitu hidup dalam kasih. Inilah persembahan yang paling baik dan sempurna. Kiranya Tuhan menerangi, memberi kekuatan bagi kita semua, khususnya adik-adik di rumah, sehingga kita hidup di dalam persaudaraan dengan penuh kasih dari Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam perut-Mu terkasih Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman-Mu di mana Engkau Bapa, supaya kami hidup di dalam kasih persaudaraan, saling hormat, dan melakukan yang baik. Kiranya kuatkan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu menyinari setiap anak-anak di rumah supaya tidak kendor, sehingga kami hidup sebagai panggilan untuk saling mengasihi. Adik-adik di rumah, kiranya Engkau memberkati mereka. Bagi yang sakit, beri kesembuhan. Bagi yang berjalan-jalan menikmati liburan, Tuhan, kiranya pelihara mereka di dalam perjalanan. Ampuni dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan
Jangan lupa persembahannya digabung ke dalam amplop persembahan keluarga ya adik-adik. Yuk kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan surga. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!